Kelvin Verdong jadi agen dadakan pemain keturunan. Titik lemah timnas Indonesia yang wajib dibenahi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. Keberhasilan Kelvin Verdong menjalani debut manis bersama timnas Indonesia turut membuat pemain keturunan lainnya membuka mata untuk membela tim merah putih. Sebagaimana diketahui, Kelvin Verdong debut sebagai starter kala mempermalukan Filipina. Ia langsung mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong menempati wingback kiri. Performa pemain berusia 27 tahun ini sangatlah impresif. Tak ayal ia mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air usai membawa skuad Garuda lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong turut membagikan momen tersebut lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Menariknya, dalam unggahan ini dua pemain keturunan yang tengah menjadi incaran PSSI yakni oleh Romani dan Miss Hilgers turut menyanjung performa Kelvin Verdong. Hilgers memberikan komentar singkat dengan emoji tangan menelungkup, sedangkan Romani menuliskan wow tayal. Komentar dua pemain keturunan Grade A tersebut membuat netizen tanah air heboh sebab keduanya diharapkan mau untuk diproses naturalisasi jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sontak harapan pun muncul ketika kedekatan Kelvin Verdong dengan Romani dan Miss Hilgers bisa membawa keduanya akhirnya memilih timnas Indonesia. Seolah menjadi agen, Kelvin Verdong pun bisa membantu Shin Tae-yong mengatasi permasalahan di skuad Garuda saat ini. Titik lemah timnas Indonesia yang wajib dibenahi. Pertama, bek kanan. Sisi kanan pertahanan timnas Indonesia kurang kuat dibandingkan sisi kiri yang dipenuhi opsi pemain berkualitas. Terbukti terdapat nama-nama seperti Neiten Cho Aon Pratama, Arhan Patinama hingga Kelvin Verdong memberikan pilihan yang melimpah sebagai starter. Pengalaman dan keberadaan pemain bintang membuat lini pertahanan sisi kiri timnas Indonesia kokoh dan sulit untuk ditembus lawan. Namun di sisi kanan, Shin Tae-yong harus berpikir keras untuk mencari kombinasi yang pas. Tercatat hanya Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh yang konsisten bersaing di pos tersebut, sementara Yakob Sayuri lebih layak dipasangkan sebagai winger lantaran memiliki kecepatan dan menyerang yang lebih bagus. Kedua ujung tombak meskipun sudah memiliki barisan penyerang seperti Rafael Struijk, Dimas Derajat dan Ragnar Oratmangun, timnas Indonesia masih kesulitan dalam menyelesaikan peluang di lapangan. Pada pertandingan melawan Irak dan Filipina, striker-striker tersebut gagal memanfaatkan peluang yang ada. Bahkan Marcelino sempat didapuk sebagai penyerang tengah namun masih nihil. Shin Tae-yong sendiri merasa kecewa dan berjanji akan melakukan evaluasi. Tiga posisi kiper Martin PS masih menunggu kepastian dari PSSI terkait kemungkinan merapat ke timnas Indonesia tergantung dari hasil sidang Pengadilan Air Penetral Seolahraga atau CIA. Terkait gugatan PSSI terhadap FIFA perihal syarat perubahan asosiasi. Sambil menunggu pers, PSSI kini dihadapkan pada situasi kiper yang kualitasnya belakangan diragukan. Meskipun Shin Tae-yong memiliki Nadeo Argawinata Adisatrio sebagai kiper cadangan, namun kedalaman paus penjaga gawang timnas Indonesia dinilai masih kurang untuk menghadapi lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI perlu mendesak Cias yakni untuk segera menggelar sidang guna mempercepat keputusan terkait Martin Paes. Nah, setelah Sobat Bola Sport 1 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan dari Sobat Bola Sport 1? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.